Selatan, Maluku Utara. Ini bukan tentang aku. Ini tentang orang-orang yang digerakkan oleh niat baik, lalu menempuh perjalanan sementara, bertemu teman dan kerabat baru, dan terus berjalan. Wayatim adalah panggilan. Rumah baruku, tempat aku boleh berjalan jauh, bertemu kebaikan-kebaikan baru. Dengan setulus hati, tanpa beban apapun, tanpa mengharapkan apapun, datang, mereka menyambut dengan sangat luar biasa dan mereka menerima tanpa memandang latar belakang apapun gitu loh. Karena di sini mereka haus akan kehadiran guru gitu. Selamat datang di Wayatim. Aku tak pernah menyangka disambut sedemikian hangat di sini. Warga desa kecil ini menerimaku dengan sangat akrab. Dalam tradisi budayanya yang ramah, mereka meluapkan semangat, kegembiraan, dan kebersamaan menerima kehadiran kerabat baru. Orang bijak bilang, hidup kita semua adalah pengembaraan panjang. Aku percaya itu. Singgahnya perjalanan hidupku selama setahun di Wayatim bukanlah sebuah pilihan. Aku memaknainya sebagai sebuah panggilan. Wayatim adalah sebuah desa kecil yang dianggap paling terpencil di Pulau Bacan, pulau utama di Halmahera Selatan, Maluku Utara. Hanya ada 60 kepala keluarga yang tinggal di sini. Wayatim baru bisa dicapai setelah transit di beberapa tempat. Dulu aku berangkat dari Jakarta ke kota Ternate dengan pesawat terbang selama 4 jam. Dari Ternate, perjalanan dilanjutkan dengan kapal laut atau pesawat perintis menuju Labuha, ibu kota Kabupaten Halmahera Selatan. Dari Labuha kita menuju ke Babang, ibu kota Kecamatan Bacan Timur, melalui perjalanan darat selama setengah jam. Perjalanan belum selesai. Dari Babang, kita harus menyeberangi laut yang memakan waktu 3 jam sebelum akhirnya sampai juga di Wayatim. Dalam bahasa setempat, Wayatim berarti air minum. Hidup laksana singgah untuk meneguh
secangkuk air minum. Seperti itulah aku memaknai kehadiranku di Wayatim. Memang benar, jadi kayak air dan minum itu adalah sumber kehidupan. Saya berangkat ke Wayatim ini juga, saya menganggap 1 tahun 2 bulan Indonesia Mengajar ini sebagai kelas kehidupan untuk saya, di mana saya benar-benar membutuhkan sesuatu yang bisa saya ambil walaupun tidak untuk seumur hidup, tapi hal itu bisa saya pakai seumur hidup saya. Aku pengajar muda periode kedua di Wayatim. Setelah lulus kuliah dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, aku pernah bekerja sebagai instruktur bahasa Indonesia bagi orang asing di sebuah lembaga pendidikan. Karena pekerjaan itu, aku pernah mendapat kesempatan berharga, menjalani Service Learning Program yang diadakan Association of Jesuit College and Universities in Asia Pacific di Filipina. Setelah beberapa tahun menjadi pengajar bahasa Inggris, akhir 2012 lalu aku bergabung dengan Indonesia Mengajar. Hanya ada satu sekolah di desa ini, Sekolah Dasar Negeri Wayatim. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke. Mari kita bernyanyi merpati. 1, 2, 3. Di pantai indah berkobar. Siswa di sekolah kami terbilang sedikit, 67 orang saja. Langit luas samudra, untuk dapat capai cita-cita. Kami di sini, SDN Wayatim, wahana. Bertahun-tahun, mereka belajar dengan kondisi kekurangan guru. Jujur dan berani mengabdi pada Indonesia. Kondisi yang membuat sekolah ini belum mempunyai guru untuk pelajaran agama Islam. Mau tak mau, aku membimbing anak-anak belajar mengandalkan buku pegangan. Aku sendiri beragama Katolik. Benar ya, ada berapa? 20? Hebat kali. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar. Aku sudah sering mengajak warga lokal meminta Dinas Pendidikan mendatangkan guru agama Islam ke sini, tetapi belum berhasil. Lalu yang kedua Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Ya, benar kan Ibu? Oke, kita sebenarnya bukan mengajarkan, saya bukan mengajarkan agama Islam, tapi karena saya merasa saya tidak punya dasar untuk mengajarkan agama Islam. Tapi saya di sini membimbing anak-anak saya di SD Negeri Wayatim ini karena keterbatasan guru dan memang tidak ada guru agama Islam. Jadi saya masuk ke kelas dan membimbing mereka untuk belajar. Jadi saya memfasilitasi mereka saja untuk belajar dengan game, permainan, lagu. Aku biasanya membacakan cerita dari buku pegangan atau meminta anak-anak yang lebih pandai untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Kadang-kadang, kami membuat lomba cerdas cermat sederhana, tentunya bersumber dari buku pelajaran pula. Nabi Isa bin Ibrahim alaihissalam. Beberapa siswa juga aku pilih menjadi pencerita. Oke, Ibu ke sebelah dulu ya, belajar yang benar ya, jangan beribut ya. Siapa keamanan? Saya. Nah, tanggung jawab ya keamanan ya. Saya jaga siap. Seksi. Dengan menugaskan siswa menjadi tutor sebaya, aku dapat berpindah ke kelas lain. Selain kelas 5, aku juga menjadi guru kelas 4. Dari awal berdiri, mulai dari tahun 84,
sampai diresmikan menjadi sekolah negeri tahun 85, itu gurunya hanya 1 sampai tahun 2010. Nah, dan ketika tahun 2011 ada Indonesia Mengajar, jadi ketika saya datang ke sini, gurunya juga masih 1. Dan dengan cara guru yang kurang itu, akhirnya kita harus rolling. Satu guru dia megang, ada yang 1 kelas, ada yang 2 kelas. Sehari-hari aku membantu tugas Ibu Yati dan Pak Asri. Bu Yati mengajar kelas 1, 2, dan 3. Sedangkan Pak Asri mengajar kelas 6. Pak Asri guru yang luar biasa. Di antara kami bertiga, Pak Asri lah yang paling lama mengajar di sini. Sejak 5 tahun lalu tiba di Wayatim, Pak Asri menjadi guru tunggal di Wayatim. Beberapa guru pernah ditempatkan di Wayatim, tetapi tak semua bertahan lama. Hanya Pak Asri satu-satunya yang bertahan hingga Indonesia Mengajar masuk ke Wayatim. Di Wayatim kami semua adalah pendatang. Pak Asri berasal dari desa tetangga bernama Toba Poma. Bu Yati berasal dari Kayowa, pulau di seberang utara Bacan. Sementara aku sendiri lahir dan besar di Sanggau, Kalimantan Barat. Kami semua bertemu di Wayatim atas nama Indonesia. Sebab sekecil apapun, Wayatim adalah bagian dari Indonesia. Tepuk Indonesia! Selamat siang anak-anak. Walau tak banyak guru, sekolah kami punya beragam kegiatan ekstrakurikuler. Tapi di sini dengan nama yang baru ya. Seperti siang hari ini, kami akan belajar tentang pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Kelas 3, kelas 2, Ekstrakurikuler ini dinamai dokter kecil. 3 orang siswa dipilih menjadi dokter kecil untuk periode 1 tahun ajaran. Mereka adalah Zulwahdi dan Asnia dari kelas 5, serta Aldi Syarif dari kelas 6. Stasiun telinga. Tugas mereka memeriksa kebersihan tubuh teman-temannya. Mereka juga menjadi contoh bagi semua siswa. Mencontohkan pola hidup bersih dan sehat yang diterapkan sejak usia dini. Pemeriksaan tubuh dilakukan dalam kelompok. Aldi memimpin kelas 5 dan 6, Asnia memimpin kelas 2 dan 3, Zulwahdi memimpin kelas 4 dan 1. Kegiatan pemeriksaan pun dimulai. Tiap bagian tubuh yang diperiksa oleh dokter kecil dinamai stasiun. Stasiun pertama yang diperiksa adalah stasiun kuku. Kotor. Dokter kecil bertugas mencatat apakah kuku-kuku anggota timnya dalam keadaan bersih atau kotor. Kotor. Semua kotor. Lihat kutu, lihat ketombe ya. Semua stasiun dilalui. Setelah stasiun kuku, dokter kecil siap memeriksa stasiun rambut. Ya, bagus. Buka mulut nanti dokter periksa. Kemudian stasiun mulut dan gigi. Itu biasa, hal biasa. Buka mulut. Buka mulut, dokter periksa. Ayo, potong. Ayo, buka mulut. Berlanjut ke stasiun mata, hidung, tangan, dan kaki. Lihat mata benar. Diperiksa matanya tuh.
Usai melakukan pemeriksaan, dokter kecil melaporkan kebersihan tubuh anggota kelompoknya. Stasiun kuku kotor semua. Stasiun rambut kotor semua. Stasiun mulut kotor semua. Stasiun mata bersih semua. Stasiun kuku kotor semua. Stasiun rambut bersih 4, kotor 9. Stasiun mulut kotor semua. Stasiun mata bersih 8, kotor 5. Yang lebih dikemaskan kembalikan ke sini ya. Selain itu, kami juga belajar mengenai cara menyikat gigi yang baik dan benar. Untuk mempraktikkan cara menyikat gigi, kami beranjak bersama menuju sumber air bersih di desa. Kami berjalan sekitar 500 meter melalui jalan setapak. Tak sampai setengah jam, tibalah kami di sebuah sungai kecil di ujung desa. Di sungai ini anak-anak berkumpul lagi menurut kelompoknya. Dokter kecil memperagakan cara menyikat gigi yang baik dan benar kepada anggota kelompoknya. Saya dan guru-guru berusaha untuk mencari apa sih yang bisa membantu anak-anak, bisa menarik mereka untuk bisa merawat diri, tapi tidak harus memaksa begitu. Nah akhirnya saya menyarankan untuk adanya dokter kecil dan didukung sekali oleh Dinas Kesehatan. Waktu itu kerjasama dengan puskesmas untuk memberikan bantuan sikat gigi dan alat kesehatan lain, alat kebersihan lainnya. Nah, sekarang giliran anggota kelompok belajar menyikat gigi. Semua siswa belajar mulai dari cara meletakkan odol, mengambil air untuk berkumur, kemudian mulai menyikat gigi mereka masing-masing. Balas sebelah dulu, buka. Balas sebelah lagi, balas sebelah. Selama beberapa kali melakukan kegiatan dokter kecil, anak-anak sudah menunjukkan banyak perubahan perilaku dalam menjaga kebersihan. Nah, bersih. Senang karena saya bisa jadi dokter kecil dan juga bisa Ambil sampahnya. jaga mereka dengan baik. Bersama 2 orang rekan guru dan anak-anak yang penuh semangat, kami sudah meraih prestasi berkat ekstrakurikuler dokter kecil ini, yaitu mendapat predikat juara 1, sekolah berperilaku hidup bersih dan sehat di tingkat kecamatan. Seminggu sekali aku juga membimbing anak-anak belajar bahasa Inggris di sekolah. Namanya kegiatan English Day. English Day diadakan setiap hari Senin untuk siswa kelas 4, 5, dan 6. Aku mulai dengan bercerita mengelola konsentrasi anak-anak tentang tema yang akan dipelajari. There was a mother, ada seorang ibu, 5 orang anak-anaknya. Lazy. Anak yang terakhir sangat malas. Please call your younger brother. Panggil adik kecilmu. Dalam kesempatan ini, aku mengenalkan anak-anak berbagai profesi dalam bahasa Inggris. Untuk memudahkan mereka, aku menyiapkan beberapa kartu. Sudah pernah main? Sudah. Banyak kartu. Ini apa? Dokter. Perawat. Bahasa Inggrisnya apa? Nurse. Iya, tulisannya itu ya, bacanya nurse. Nurse. Apa? Nurse. Okay, this one. Who is this? Robert. Angkasawan. Astronot.
astronot. Siapa mau jadi astronot? Kader. Kader, tunjuk orang. Kemudian anak-anak menuliskan profesi yang mereka impikan ketika nanti beranjak dewasa. Aku membimbing mereka menuliskan nama, umur, dan cita-cita. Supaya tidak saling meniru, anak-anak memberitahu cita-cita mereka dengan cara berbisik. Saya. Minta sama Jul. Cinong. Saya. Cinong. Iya. Jul. Iya, habis kita kalau bahasa Inggris tuh sudah jawaban lagi. Ya. Apa? Aduh. Cinong. Jangan. Lalu aku memberikan kartu yang cocok dengan cita-cita mereka. Mantap kan ya, kayak gitu. Harus yang keren. Masa cita-cita semua sama? Dia punya apa tuh? Jadi presiden. Cita-cita saya jadi guru. Dan susah sih mereka belajar bahasa Inggris, agak susah. Karena asing banget. Maksudnya mereka kayak belum kepikiran apa sih guna bahasa Inggris gitu. Jadi, tapi di awalnya udah saya bantu mereka untuk melihat beberapa keberhasilan yang diawali dan bisa menguasai bahasa Inggris. Dora. Supaya anak-anak senang, aku membebaskan mereka mencari posisi paling nyaman untuk menulis. Apa kan teks bukan apa? 9. Usai menulis, setiap anak melipat kertas, membuat bentuk pesawat dari kertas. Kemudian kami berkumpul di lapangan sekolah. Are you ready? Ready. Are you ready? Ready. Students, Ready. are you ready? Ready. Sekarang, now. Semua anak menerbangkan pesawat cita-cita mereka. Lalu memungut kembali pesawat kertas secara acak dan membaca isinya. Ini punya teman saya. Hello, my name is Asnia. I am 6 years old. I am smart. I want to be singer. Punya teman saya Julwadi. Hello, nama is Julwadi. Dokter, engkau yang terbaik dapat merawat pasemu dan juga merawat semua orang. Dokter, aku mau sepertimu, karya Jul. Make a big circle, make a big circle. Make a small Aku berusaha sedapat yang aku mampu supaya anak-anak dapat memahami kegunaan bahasa Inggris bagi masa depan mereka. Mereka memang anak kampung dari wayatin yang kecil. Tapi cita-cita mereka harus terbang tinggi seperti pesawat di angkasa. Hanya di Net. Hari ini kita lanjutkan pelajaran Aku mengajar 2 kelas sekaligus hari ini. Kebetulan ada materi pelajaran yang bertema sama di kelas 4 dan 5.
yaitu mengenai sumber daya alam, jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia. Coba, sumber daya alam yang ada di Wayatim apa saja? Kuning. Kuning. Ibu mau satu persatu tulis di depan, tapi ibu tunjuk. Betul tidak? Anak-anak didikku mengenal sumber daya alam baru sebatas yang mereka lihat sehari-hari. Misalnya hasil bumi dari kebun mereka. Selanjutnya aku mengatur mereka membuat kelompok. Kelompok 3, kelompok 4, 4 di ujung sana 4. Supaya materi ini tidak hanya menjadi teori di kepala anak-anak, aku menantang mereka membuat acara kecil. Mengolah sumber daya alam menjadi barang dagangan untuk dijual. Cari mama-mama atau papa-papa atau tante-tante, om-om yang mau beli ya, supaya nanti kalian dapat apa? Dapat uang, dapat untung. Nanti kalau sudah dapat uang, disimpan di mana? Oke. Nah, sekarang Dalam kelompok masing-masing, anak-anak menentukan nama, membagi tugas, serta berdiskusi untuk memutuskan apa yang akan mereka lakukan dalam acara tersebut. Hari yang tunggu-tunggu pun tiba. Beberapa siswa dengan langkah penuh semangat berjalan menuju sekolah, membawa sejumlah alat makan dan minum. Di halaman sekolah mereka menata lapak masing-masing. Ya, anak-anakku akan belajar aktivitas jual beli. Kami menyebutnya warung kewirausahaan. Setiap warung menjual olahan dari hasil bumi Wayatim. Ada yang menjajakan nasi bungkus, pisang goreng, sirup, dan tak ketinggalan es kelapa muda. kegiatan ekonomi dalam rangka mengolah sumber daya alam. Sekarang ibu tanya, kelompok 1 mana? Teman-teman, mari semua beli-beli. Di sini warung durian gajah. Ada pisang garu harga 1.000, boleh juga pakai kelapa 1. Dan juga ada perenta, pakai campur kelapa muda dan es batu. Harga 1.000 dan juga boleh pakai kelapa. Berapa kelapa? 1, Wak. Ayo beli-beli. Beli. Ayo. Teman-teman. Semua kelompok berlomba mempromosikan dagangannya. Ini ada sebuah pisang. Warung pisang goreng dan kacang. Tak perlu menunggu lama, pembeli dari kelas lain berdatangan. Ada yang membeli dengan uang, ada juga yang membeli dengan kelapa. Orang Wayatim masih mengenal sistem barter. Sebagian besar menggunakan kelapa sebagai alat tukar, karena uang tunai susah didapat di sini. Satu kelapa senilai Rp1.000. Selama proses jual beli, anak-anak belajar menghitung keuntungan. 12.
Berapa? 14.000? Kelapa berapa? Mereka menentukan jumlah modal yang dikeluarkan, menghitung hasil penjualan. 10.000. Selisih penjualan dan modal menjadi laba, baik dalam bentuk uang maupun kelapa. 2.000. Uang 13.000 dengan kelapa 4. Berarti untungnya berapa? Untung Punya 16.000. 8.000 dan kelapa 4. Modal 10.000. Hasilnya 16.000. Pokoknya itu habis itu tadi kan. hasilnya? Oke, tepuk tangan yuk untuk kamu. Tiba waktu istirahat, kegiatan warung kewirausahaan pun usai. Sudah siap? Oke, hari ini kita mulai buka bank ya. Kita mulai buka bank setelah istirahat, setelah mereka habis jualan tadi tuh pasti dong banyak doi tuh. Nah, sekarang kita kasih kumpul dong doi, kita kasih kumpul lalu nanti kita simpan sampai akhir semester baru dong bisa ambil ya. Jadi gini, siapa yang tugas pegang DP doi nih? Oke, Alan. Yang tugas catat DP nama dan catat DP tabung. Terus nanti berarti Amelia bantu Ros catat DP nama ya. Sudah siap, kita mau mulai di kelas berapa dulu? Oke, ayo. Hari ini aku jadwalkan menjadi hari buka bank sekolah. Usai istirahat, 3 orang petugas bank sekolah berkeliling dari kelas ke kelas mengumpulkan uang milik siswa yang akan ditabung ke bank sekolah. Alan. Ini sebenarnya masih dekat semua. Ada Amelia siswa kelas 4, Syahlan siswa kelas 5, dan Rosita siswa kelas 6. Ya, tadi seperti yang sudah kita lihat sama anak-anak ya. Jadi di sini itu masih sering belanja dengan kelapa. Mereka tuh bahkan masih belum sangat terbiasa memegang uang gitu. Dan ketika untuk menabung saja itu sulit sekali. Saya ngajarin mereka sih gimana untuk nabung, karena ketika mereka dapat uang mereka pasti langsung pergi ke warung dan beli. Kelas 4 dan 5 yang baru selesai mengadakan kegiatan warung kewirausahaan paling banyak menabung. Program bank sekolah mulai aktif lagi semester ini. Ramadan. Ikal. Berdan. Kosong semua. Dibuka secara rutin pada hari Selasa dan Jumat setiap minggu. 6.000. 8.000. Setelah berkeliling mengumpulkan uang tabungan, tugas bank sekolah mulai menghitung kas hari ini. 9.000. 20. Lalu mencatat di buku tabungan dan membuat laporan ringkas bank sekolah. Jadi tabungannya itu akan saya simpan terus. Saya simpan sampai akhir semester ketika pembagian rapot. Akan saya tanyakan kepada mereka, kalau mereka mau ambil, boleh ambil. Kalau mereka tidak mau ambil, akan diteruskan oleh guru yang lain. Meskipun tingkat pemahamannya masih sederhana, aku yakin anak-anak bisa belajar hidup produktif jika dibiasakan. Kuncinya adalah mengajarkan sedini mungkin dengan contoh nyata. Dengan menabung, anak-anak belajar berhemat, belajar mandiri, lebih menghargai uang dan jerih payah orang tua. Tahun ini sejumlah prestasi berharga bisa kami raih. Ini berkat kerja keras para guru.
Dengan keterbatasan sumber daya pengajar, kami tetap melangkah maju. Guru-guru yang ada di sini sungguh guru yang luar biasa. Karena ketika mereka mau berada di desa seperti ini tanpa sinyal dan jauh dari keluarga, untuk ke kota cuma 2 kali seminggu, dan mereka ada di sekolah setiap hari, itu udah sungguh luar biasa. Apalagi PTT yang gaji itu sering tertunda sampai 3-4 bulan bahkan lebih. Dan mereka tetap bertahan di sini dengan setia mengajar anak-anak dan dengan ide yang macam-macam. Satu prestasi yang paling kami banggakan adalah di bidang ekstrakurikuler pramuka. Pramuka sekolah kami menjadi satu-satunya kelompok siaga di seluruh wilayah Kabupaten Halmahera Selatan yang telah dilantik menjadi gugus depan. Pelantikannya dilakukan oleh Kuartir Cabang Halmahera Selatan. Nama gugus depan Pramuka SDN Wayatim adalah Wahana Yaksa. Sejak Indonesia Mengajar hadir di Wayatim, bersama Pak Asri, kami mengaktifkan kembali Pramuka. Kami menjadwalkan latihan rutin seminggu sekali. Oh, sebenarnya saya rasa bangga sekali terhadap prestasi yang ada. Namun saya merasa bahwa prestasi itu bukan saja dari saya sendiri, tetapi dukungan dari teman-teman yang lain seperti salah satunya dari IM, yang kedatangan IM yang begitu mendukung kami dalam meraih prestasi-prestasi yang ada. Pak Asri lah orang yang bergerak paling aktif, sehingga Pramuka SDN Wayatim mendapat nama di tingkat kabupaten. Cepat balik. Memiliki guru luar biasa seperti Pak Asri tentu menjadi anugerah bagi Wayatim. Sejak 2008 dia datang ke sini, meninggalkan anak istrinya di Ternate, mengajar sebagai satu-satunya guru di sekolah kami dengan status pegawai tidak tetap. Saya tidak ada keinginan untuk pergi selama tugas saya belum selesai gitu. Saya rasa PTT atau PNS itu tidak menjadi masalah buat saya. Mau PTT atau PNS kah, untuk status saya tetap terus mengajar. Selama SK saya PTT masih di sini, oke, saya mengabdi. Karena saya rasa untuk mengabdi di mana saya berada sama saja. Karena di sana juga kita mendidik dengan kurikulum yang sama, di sini juga kurikulum yang sama. Tergantung dari guru tersebut sih. Sebagai guru muda, aku bangga bisa belajar keteladanan sikap dari Pak Asri. Ternyata masih banyak orang yang peduli bagi pendidikan anak bangsa. Apa kabar kalian hari ini? Oke, hari ini kita akan ada ekstrakurikuler apa? Mencari bakat, ya? Sudah siap dengan bakatnya masing-masing? Bersama Pak Asri serta Bu Yati yang baru bergabung 4 bulan lalu, kami sehati membangun pendidikan Wayatim. Wahaya Yaksa tinggi ilmu. Anak-anak kami pacu supaya tidak hanya belajar di kelas, tetapi juga berkembang kepribadiannya melalui beragam kegiatan ekstrakurikuler. Selain pramuka, kami juga mengadakan kegiatan ekstrakurikuler minat bakat. Kegiatan ini berjalan rutin setiap Rabu petang. Kami membagi anak-anak dalam 3 kelompok minat bakat. Kemudian kami bergegas menuju pantai di belakang sekolah sebagai tempat ekstrakurikuler Wayatim mencari bakat. Di pantai kami berpencar mencari tempat latihan masing-masing. Aku dan anak-anak memilih tempat di dekat tanggul untuk berlatih nyanyi. Lagunya sedih, gayanya bagaimana?
Di dekat tempat kami berlatih ada sebuah para-para tempat menyimpan kelapa. Disinilah Bu Yati dan anak-anak bimbingannya berlatih menggambar. Sementara, Pak Asri memilih lokasi agak jauh. Ia membimbing anak-anak berlatih menari. Atur tinggal. Atur jarak. Wayati mencari bakat adalah inisiatifku. Aku mengajak dua rekan kerjaku ini mewujudkan suatu kegiatan yang dapat menjadi wadah bagi anak-anak Wayatim untuk mengembangkan bakat mereka. Setelah dirasa cukup berlatih, kami mengumpulkan anak-anak menuju dermaga desa sebelum matahari terbenam. Di sini, mereka siap menampilkan bakat mereka masing-masing. Muridku di kelas 6 bernama Kader, tampil pertama kali mewakili grup menyanyi. Kemudian anak-anak asuhan Bu Yati mendapat kesempatan memamerkan hasil karya mereka. Sebagai pamungkas acara Wayati mencari bakat, anak-anak bimbingan Pak Asri menampilkan tarian khas Maluku. Mereka mengawali dengan membawakan tarian dana-dana, tarian yang ditujukan untuk penyambutan tamu. Kemudian ditutup dengan tari poco-poco. Senja menjelang, keceriaan petang ini pun usai. Masa anak-anak yang riang ini akan menjadi memoar penuh makna ketika kelak mereka beranjak dewasa. Setiap anak selalu istimewa dengan hadiah talenta dan rintangannya sendiri. Sejak tahun 2010, Indonesia Mengajar hadir di Halmahera Selatan. Di tahun ketiga, roda perubahan mulai berputar, ditandai adanya gerakan-gerakan kolektif yang muncul di tingkat kabupaten. Di antaranya gerakan Desa Cerdas. Gerakan ini merupakan inisiatif pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan yang mengadopsi konsep Indonesia Mengajar untuk mengatasi kekurangan guru. Gerakan Desa Cerdas mengirimkan guru-guru di kota untuk bertugas di desa selama 1 semester. Untuk meningkatkan kompetensi pengajaran, para guru yang terpilih dalam gerakan Desa Cerdas tiap 3 minggu sekali menjalani pelatihan di kota Labuha. Mereka bertukar pengetahuan dengan kami, para pengajar muda. Mereka juga belajar langsung dari konsultan pendidikan yang didatangkan dari Jakarta. Kalau cuma dalam rangka pemenuhan jumlah guru secara kuantitas, seorang guru kita bisa rekrutmen gampang saja Pak. Tapi tidak mudah kita menempatkan. Ada yang miss, ada yang hilang. Ada yang hilang di tengah-tengah kita. Tenaga pendidik kita ini ada yang hilang. Kenapa mereka tidak mau hadir di tengah-tengah siswa? Kalau kita berbicara sudah tengah-tengah siswa, berarti ruang dan waktu akan kita tinggalkan semua itu kalau kita berbicara itu. Tetapi ternyata tidak. Mereka memilih harus berada di ruang mana, ada berada di waktu mana.
Padahal sesungguhnya fokus kita adalah siswa. Pada periode pertama, Gerakan Desa Cerdas mengirimkan 30 guru berprestasi dari wilayah Kota Labuha untuk bertugas di 12 desa terpencil di Halmahera Selatan. Mereka bertugas sejak Januari hingga Juni 2013. Dari 300 sekolah kali 6, 1.800 kelas, Pak. Apa artis buat 30 orang? Tetapi sekecil apapun dia pasti memberikan kontribusi akan kekurangan itu. Nah, yang kami ingin sekali mendidik kepada teman-teman mau datang dan melihat dan merasakan. Jiwanya harus kita panggil. Mengurus pendidikan ini harus dengan hati. Sebagai desa terpencil yang kekurangan guru, Wayatim juga mendapat jatah guru Gerakan Desa Cerdas. 5 bulan yang lalu, sekolah kami menerima kehadiran Bu Nisa yang berasal dari SD Impres bertingkat Mandaung di Kota Labuha. Ya, awalnya sih kita tolak karena jauh kan. Tapi ternyata waktu kita turun di Wayatim terus kita lihat anak-anak, kasihan juga dengan anak-anak. Jadi waktu kita masuk kita lihat juga cara belajar anak, mungkin kurang, jadi mereka juga akan mendapat perhatian begitu. Jadi yang awalnya kita tolak, akhirnya kita lihat ya sudah, kita langsung kita merasa terpanggil begitu untuk mengajar di situ. Sekarang tugas Bu Nisa di Wayatim sudah selesai. Sebentar lagi, aku pun akan pulang. Ini yang dinamakan dengan sisi. Aku berharap akan datang lagi guru-guru yang peduli memajukan pendidikan Wayatim seperti Pak Asri. Wayatim dengan keramahannya akan selalu meninggalkan kesan mendalam bagi siapapun yang datang. Hidup di Wayatim bukan saja tentang perjalanan sementara, tentang persinggahan antar simpul kejadian, tetapi juga tentang mengalami sebuah panggilan. Senang, Kak Terada? Sekarang Ibu mau tanya, permainan tradisional kalian bawa apa saja? Siapa yang bisa? Jelaskan. Mariam Buru. Kasih semangat. Aku mengalami rasanya menjadi sahabat bagi anak-anak Wayatim. Aku belajar mengenal mereka dengan melebur dalam keceriaannya. Aku membayangkan anak-anak Wayatim akan tetap tumbuh dengan tradisinya dan yakin bahwa mereka juga dapat meraih pencapaian-pencapaian lebih tinggi daripada apa yang mereka bisa bayangkan. Selama di Wayatim, aku mengalami itu semua. Aku mengalami bagaimana keterbatasan tidak selalu menjadi kendala, tetapi menjadi lecutan semangat untuk terus maju. Rumah boleh jauh di pelosok Halmahera, namun anak Wayatim harus terus maju. Hak mereka untuk belajar jangan sampai terenggut karena ketiadaan guru. Bahwa mereka berhak mendapatkan pendidikan terbaik dari guru-guru terbaik sama rata dengan kawan-kawannya di Republik ini.
Aku memaknai persinggahanku di sini bukan semata mengunjungi satu tempat yang jarang dikunjungi, melainkan memperoleh hal-hal hakiki dalam kehidupan seperti persahabatan, kemanusiaan, dan kepedulian yang sejati. Hidup untuk mengisi kehidupan. Hanya di Net. Aku mengajar 2 kelas sekaligus hari ini. Kebetulan ada materi pelajaran yang bertema sama di kelas 4 dan 5. Yaitu mengenai sumber daya alam, jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia. Coba, sumber daya alam yang ada di Wayatim apa saja? Kuning. Kuning. Ibu mau satu persatu tulis di depan. Tapi ibu tunjuk. Betul tidak? Anak-anak didikku mengenal sumber daya alam baru sebatas yang mereka lihat sehari-hari. Misalnya hasil bumi dari kebun mereka. Selanjutnya aku mengatur mereka membuat kelompok. Kelompok 3, kelompok 4, 4 di ujung sana 4. Supaya materi ini tidak hanya menjadi teori di kepala anak-anak, aku menantang mereka membuat acara kecil. Mengolah sumber daya alam menjadi barang dagangan untuk dijual. Cari mama-mama atau papa-papa atau tante-tante, om-om yang mau beli ya, supaya nanti kalian dapat apa? Dapat uang, dapat untung. Nanti kalau sudah dapat uang, disimpan di mana? Oke. Nah, sekarang Dalam kelompok masing-masing, anak-anak menentukan nama, membagi tugas, serta berdiskusi untuk memutuskan apa yang akan mereka lakukan dalam acara tersebut. Hari yang tunggu-tunggu pun tiba. Beberapa siswa dengan langkah penuh semangat berjalan menuju sekolah, membawa sejumlah alat makan dan minum. Di halaman sekolah mereka menata lapak masing-masing. Ya, anak-anakku akan belajar aktivitas jual beli. Kami menyebutnya warung kewirausahaan. Setiap warung menjual olahan dari hasil bumi Wayatim. Ada yang menjajakan nasi bungkus, pisang goreng, sirup, dan tak ketinggalan es kelapa muda. kegiatan
ekonomi dalam rangka mengolah sumber daya alam. Sekarang Ibu tanya, kelompok 1 mana? Teman-teman, mari semua beli-beli. Di sini warung durian gajah. Ada pisang garu harga 1.000, boleh juga pakai kelapa 1. Dan juga ada perenta, pakai campur kelapa muda dan es batu. Harga 1.000 dan juga boleh pakai kelapa. Berapa kelapa? 1, Wak. Ayo beli-beli. Beli. Ayo. Teman-teman. Semua kelompok berlomba mempromosikan dagangannya. Beli. Ini ada sebuah pisang. Warung pisang goreng dan kacang. Tak perlu menunggu lama, pembeli dari kelas lain berdatangan. Ada yang membeli dengan uang, ada juga yang membeli dengan kelapa. Orang Wayati masih mengenal sistem barter. Sebagian besar menggunakan kelapa sebagai alat tukar, karena uang tunai susah didapat di sini. Satu kelapa senilai Rp1.000. Selama proses jual beli, anak-anak belajar menghitung keuntungan. 12. Berapa? 14.000? Tambah berapa? Mereka menentukan jumlah modal yang dikeluarkan, menghitung hasil penjualan. 10.000. Selisih penjualan dan modal menjadi laba, baik dalam bentuk uang maupun kelapa. 2.000. Uang 13.000 dengan tambah kelapa. Yang Berarti untungnya berapa? Untung punya 16.000. Untung 8.000 dan kelapa 4. Modal 10.000. Hasilnya 17.000. hasilnya? Oke, tepuk tangan yuk untuk Tiba waktu istirahat, kegiatan warung kewirausahaan pun usai. Sudah siap? Oke, hari ini kita mulai buka bank ya. Kita mulai buka bank setelah istirahat, setelah mereka habis jualan tadi tuh, pasti dong banyak doi tuh. Nah, sekarang kita kasih kumpul dong pedoi, kita kasih kumpul, lalu nanti kita simpan sampai akhir semester baru dong bisa ambil ya. Jadi gini, siapa yang tugas pegang DP doi nih? Oke, Alan. Yang tugas catat DP nama dan catat DP tabung. Terus, nanti berarti Amelia bantu Rose catat DP nama ya. Sudah siap, kita mau mulai dari kelas berapa dulu? Hari ini aku jadwalkan menjadi hari buka bank sekolah. Usai istirahat, 3 orang petugas bank sekolah berkeliling dari kelas ke kelas mengumpulkan uang milik siswa yang akan ditabung ke bank sekolah. Ada Amelia siswa kelas 4, Syahlan siswa kelas 5, dan Rosita siswa kelas 6. Ya, tadi seperti yang sudah kita lihat sama anak-anak ya, jadi di sini itu masih sering belanja dengan kelapa. Mereka tuh bahkan masih belum sangat terbiasa memegang uang gitu. Dan ketika untuk menabung saja itu sulit sekali. Saya ngajarin mereka sih gimana untuk nabung, karena ketika mereka dapat uang, mereka pasti langsung pergi ke warung dan beli. Kelas 4 dan 5 yang baru selesai mengadakan kegiatan warung kewirausahaan paling banyak menabung. Program bank sekolah mulai aktif lagi semester ini. Ramadan. Ikal. Korban. Kosong semua.
dibuka secara rutin pada hari Selasa dan Jumat setiap minggu. 6.000, 8.000. Setelah berkeliling mengumpulkan uang tabungan, tugas bank sekolah mulai menghitung kas hari ini. 9.000, 20. Lalu mencatat di buku tabungan dan membuat laporan ringkas bank sekolah. Jadi tabungannya itu akan saya simpan terus. Saya simpan sampai akhir semester ketika pembagian rapot. Akan saya tanyakan kepada mereka kalau mereka mau ambil, boleh ambil. Kalau mereka tidak mau ambil, akan diteruskan oleh guru yang lain. Meskipun tingkat pemahamannya masih sederhana, aku yakin anak-anak bisa belajar hidup produktif jika dibiasakan. Kuncinya adalah mengajarkan sedini mungkin dengan contoh nyata. Dengan menabung, anak-anak belajar berhemat, belajar mandiri, lebih menghargai uang dan jerih payah orang tua. Tahun ini sejumlah prestasi berharga bisa kami raih. Ini berkat kerja keras para guru. Dengan keterbatasan sumber daya pengajar, kami tetap melangkah maju. Guru-guru yang ada di sini sungguh guru yang luar biasa. Karena ketika mereka mau berada di desa seperti ini tanpa sinyal dan jauh dari keluarga, untuk ke kota cuma 2 kali seminggu, dan mereka ada di sekolah setiap hari, itu udah sungguh luar biasa. Apalagi PTT yang gaji itu sering tertunda sampai 3-4 bulan bahkan lebih. Dan mereka tetap bertahan di sini dengan setia mengajar anak-anak dan dengan ide yang macam-macam. Satu prestasi yang paling kami banggakan adalah di bidang ekstrakurikuler pramuka. Pramuka sekolah kami menjadi satu-satunya kelompok siaga di seluruh wilayah Kabupaten Halmahera Selatan yang telah dilantik menjadi gugus depan. Pelantikannya dilakukan oleh Kuartir Cabang Halmahera Selatan. Nama gugus depan Pramuka SDN Wayatim adalah Wahana Yaksa. Sejak Indonesia Mengajar hadir di Wayatim, bersama Pak Asri, kami mengaktifkan kembali pramuka. Kami menjadwalkan latihan rutin seminggu sekali. Oh, sebenarnya saya rasa bangga sekali terhadap prestasi yang ada. Namun saya merasa bahwa prestasi itu bukan saja dari saya sendiri, tetapi dukungan dari teman-teman yang lain seperti salah satunya dari IM, yang kedatangan IM yang begitu mendukung kami dalam meraih prestasi-prestasi yang ada. Pak Asri lah orang yang bergerak paling aktif, sehingga Pramuka SDN Wayatim mendapat nama di tingkat kabupaten. Cepat balik. Memiliki guru luar biasa seperti Pak Asri tentu menjadi anugerah bagi Wayatim. Sejak 2008 dia datang ke sini, meninggalkan anak istrinya di Ternate, mengajar sebagai satu-satunya guru di sekolah kami dengan status pegawai tidak tetap. Saya tidak ada keinginan untuk pergi selama tugas saya belum selesai gitu. Saya rasa PTT atau PNS itu tidak menjadi masalah buat saya. Mau PTT atau PNS untuk status saya tetap terus mengajar. Selama SK saya PTT masih di sini, oke, saya mengabdi. Karena saya rasa untuk mengabdi di mana saya berada sama saja.
Karena di sana juga kita mendidik dengan kurikulum yang sama, di sini juga kurikulum yang sama, tergantung dari guru tersebut sih. Sebagai guru muda, aku bangga bisa belajar keteladanan sikap dari Pak Asri. Ternyata masih banyak orang yang peduli bagi pendidikan anak bangsa. Apa kabar kalian hari ini? Oke, hari ini kita akan ada ekstrakurikuler apa? Mencari bakat, ya. Sudah siap dengan bakatnya masing-masing? Bersama Pak Asri serta Bu Yati yang baru bergabung 4 bulan lalu, kami sehati membangun pendidikan Wayatim. Wahaya Yaksa tinggi ilmu. Anak-anak kami pacu supaya tidak hanya belajar di kelas, tetapi juga berkembang kepribadiannya melalui beragam kegiatan ekstrakurikuler. Selain pramuka, kami juga mengadakan kegiatan ekstrakurikuler minat bakat. Kegiatan ini berjalan rutin setiap Rabu petang. Kami membagi anak-anak dalam 3 kelompok minat bakat. Kemudian kami bergegas menuju pantai di belakang sekolah sebagai tempat ekstrakurikuler Wayatim mencari bakat. Di pantai kami berpencar mencari tempat latihan masing-masing. Aku dan anak-anak memilih tempat di dekat tanggul untuk berlatih nyanyi. Di dekat tempat kami berlatih ada sebuah para-para tempat menyimpan kelapa. Disinilah Bu Yati dan anak-anak bimbingannya berlatih menggambar. Sementara, Pak Asri memilih lokasi agak jauh. Ia membimbing anak-anak berlatih menari. Masuk, tinggal. Mata. Atur jarak, atur jarak. Atur ya. Wayatim mencari bakat adalah inisiatifku. Aku mengajak 2 rekan kerjaku ini mewujudkan suatu kegiatan yang dapat menjadi wadah bagi anak-anak Wayatim untuk mengembangkan bakat mereka. Setelah dirasa cukup berlatih, kami mengumpulkan anak-anak menuju dermaga desa sebelum matahari terbenam. Di sini, mereka siap menampilkan bakat mereka masing-masing. Muridku di kelas 6 bernama Kader, tampil pertama kali mewakili grup menyanyi. Kemudian anak-anak asuhan Bu Yati mendapat kesempatan memamerkan hasil karya mereka. Sebagai pamungkas acara Wayati mencari bakat, anak-anak bimbingan Pak Asri menampilkan tarian khas Maluku. Mereka mengawali dengan membawakan tarian dana-dana, tarian yang ditujukan untuk penyambutan tamu. Kemudian ditutup dengan tari poco-poco. Senja menjelang, keceriaan petang ini pun usai. Masa anak-anak yang riang ini akan menjadi memoir penuh makna ketika kelak mereka beranjak dewasa. Setiap anak selalu istimewa dengan hadiah talenta dan rintangannya sendiri.
Sejak tahun 2010 Indonesia Mengajar hadir di Halmahera Selatan. Di tahun ketiga, roda perubahan mulai berputar, ditandai adanya gerakan-gerakan kolektif yang muncul di tingkat kabupaten. Di antaranya gerakan Desa Cerdas. Gerakan ini merupakan inisiatif pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan yang mengadopsi konsep Indonesia Mengajar untuk mengatasi kekurangan guru. Gerakan Desa Cerdas mengirimkan guru-guru di kota untuk bertugas di desa selama 1 semester. Untuk meningkatkan kompetensi pengajaran, para guru yang terpilih dalam gerakan Desa Cerdas tiap 3 minggu sekali menjalani pelatihan di kota Labuha. Mereka bertukar pengetahuan dengan kami, para pengajar muda. Mereka juga belajar langsung dari konsultan pendidikan yang didatangkan dari Jakarta. Kalau cuma dalam rangka pemenuhan jumlah guru secara kuantitas, seorang guru kita bisa rekrutmen gampang saja Pak. Tapi tidak mudah kita menempatkan. Ada yang miss, ada yang hilang. Ada yang hilang di tengah-tengah kita. Tenaga pendidik kita ini ada yang hilang. Kenapa mereka tidak mau hadir di tengah-tengah siswa? Kalau kita berbicara sudah tengah-tengah siswa, berarti ruang dan waktu akan kita tinggalkan semua itu kalau kita berbicara itu. Tetapi ternyata tidak. Mereka memilih harus berada di ruang mana, berada di waktu mana. Padahal sesungguhnya fokus kita adalah siswa. Pada periode pertama, Gerakan Desa Cerdas mengirimkan 30 guru berprestasi dari wilayah kota Labuha untuk bertugas di 12 desa terpencil di Halmahera Selatan. Mereka bertugas sejak Januari hingga Juni 2013. Dari 300 sekolah kali 6, 1.800 kelas Pak. Apa artis buat 30 orang? Tetapi sekecil apapun dia pasti memberikan kontribusi akan kekurangan itu. Nah yang kami ingin sekali mendidik kepada teman-teman mau datang dan melihat dan merasakan. Jiwanya harus kita panggil. Mengurus pendidikan ini harus dengan hati. Sebagai desa terpencil yang kekurangan guru, Wayatim juga mendapat jatah guru Gerakan Desa Cerdas. 5 bulan yang lalu, sekolah kami menerima kehadiran Bu Nisa yang berasal dari SD Inpres bertingkat Mandaung di kota Labuha. Ya awalnya sih kita tolak karena jauh kan. Tapi ternyata waktu kita turun di Wayatim terus kita lihat anak-anak, kasihan juga dengan anak-anak. Jadi waktu kita masuk kita lihat juga cara belajar anak mungkin kurang, jadi mereka juga akan mendapat perhatian begitu. Jadi yang awalnya kita tolak akhirnya kita lihat ya sudah, kita langsung kita merasa terpanggil begitu untuk mengajar di situ. Sekarang tugas Bu Nisa di Wayatim sudah selesai. Sebentar lagi, aku pun akan pulang. Ini yang dinamakan dengan sisi. Aku berharap akan datang lagi guru-guru yang peduli memajukan pendidikan Wayatim seperti Pak Asri. Wayatim dengan keramahannya akan selalu meninggalkan kesan mendalam bagi siapapun yang datang. Hidup di Wayatim bukan saja tentang perjalanan sementara, tentang persinggahan antar simpul kejadian, tetapi juga tentang mengalami sebuah panggilan. Senang Kak Terada? Sekarang Ibu mau tanya, permainan tradisional kalian bawa apa saja? Siapa yang bisa? Jelaskan. Mariam Buru. Layar. Roda.
Aku mengalami rasanya menjadi sahabat bagi anak-anak yatim. Aku belajar mengenal mereka dengan melebur dalam keceriaannya. Aku membayangkan anak-anak yatim akan tetap tumbuh dengan tradisinya dan yakin bahwa mereka juga dapat meraih pencapaian-pencapaian lebih tinggi daripada apa yang mereka bisa bayangkan. Selama di Wayatim, aku mengalami itu semua. Aku mengalami bagaimana keterbatasan tidak selalu menjadi kendala, tetapi menjadi lecutan semangat untuk terus maju. Rumah boleh jauh di pelosok Halmahera, namun anak yatim harus terus maju. Hak mereka untuk belajar jangan sampai terenggut karena ketiadaan guru. Bahwa mereka berhak mendapatkan pendidikan terbaik dari guru-guru terbaik sama rata dengan kawan-kawannya di Republik ini. Aku memaknai persinggahanku di sini bukan semata mengunjungi satu tempat yang jarang dikunjungi, melainkan memperoleh hal-hal hakiki dalam kehidupan seperti persahabatan, kemanusiaan, dan kepedulian yang sejati. Hidup untuk mengisi kehidupan.